Bogor Info, berita yang unik, menarik, dan mendidik dari kota Bogor dan sekitarnya. Bersama saya, Siti Nasya Hardianti Romani, dan saya Nisa Delia. Berikut informasi selengkapnya. Terkait kondisi awal tahun ini, banyak pelajar yang terserang penyakit anemia disebabkan karena mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan kurangnya istirahat yang cukup. Baik, kita sudah terhubung dengan rekan kami yang ada di lokasi. Silakan kepada Saudari Siti Nurwahyu Hasanah. Terima kasih kepada rekan saya yang ada di studio. Dan sekarang saya melaporkan langsung dari Tenjolaya Bogor, tepatnya di SMK Yapura 1 dan SMK Yapura 2. Sekarang saya sedang berada di ruang kesehatan. Jadi untuk itu saya akan bertanya tentang penyakit anemia yang sekarang sedang banyak sekali para pelajar yang terkena anemia. Inilah ruang kesehatan SMK Yapura 1 dan SMK Yapura 2 Tenjolaya. Terdapat aktivitas pemeriksaan kesehatan kepada siswa-siswi SMK Yapura 1 dan 2 Tenjolaya. Di sini saya sudah bersama narasumber selaku pembina kesehatan. Baik, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap penyakit anemia yang menyerang para pelajar? Oke, anemia ini saya jelaskan dulu ya. Anemia itu merupakan sebuah penyakit di mana sel darah merah dari seseorang turun, sehingga menyebabkan siswa atau pelajar sulit berkonsentrasi, terus sering berkunang-kunang tuh, apalagi dari duduk terus ke berdiri atau dari tiduran rebah ke duduk gitu bisa. Jadi oksigennya tidak ada, sehingga nanti jantung bekerja lebih keras supaya oksigen itu mengalir ke tubuh gitu. Dan untuk anemia sendiri, untuk di sekolah kita, untuk SMK Yapura dan SMK Yapura 1 2, banyak sekali anak yang sebenarnya terkena anemia tanpa disadari. Dari pemeriksaan screening tahun lalu, itu ada sekitar 60% dari seluruh siswa yang ada di Yapura terkena anemia, baik anemia yang ringan, anemia sedang, ataupun anemia yang tinggi. Gitu. Nah, itu sangat amat berpengaruh ya untuk konsentrasinya dalam belajar, dan sangat amat harus diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu contohnya, ada anak perempuan di kelas 11 tahun lalu, kelas 11 juga ya, yang terkena anemia yang sangat amat tinggi sih, gitu, karena HB-nya rendah, kemudian mukanya pucat, konsentrasi pun tidak bisa. Kenapa? Yaitu kekurangan sel darah merah. Terus bagaimana cara untuk mencegah dan menangani penyakit ini? Kan banyak di luar sana orang-orang yang susah tuh, terus nggak paham gimana caranya nanganin penyakit anemia ini. Dengan anemia, satu, makan makanan yang bergizi seimbang, cukup. Istirahatnya pun harus cukup. Kenapa? Karena makanan adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat amat penting dibutuhkan oleh kinerja tubuh manusia. Otak butuh makan, butuh nutrisi supaya bisa konsentrasi sehingga belajar dengan baik. Kalau misalnya kekurangan asupan, kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, otomatis adanya penurunan fokus, penurunan konsentrasi, penurunan daya tahan tubuh juga gitu. Salah satunya itu ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, terutama sayur-sayuran. Kan anak-anak zaman sekarang susah ya untuk makan sayur. Betul, apalagi lebih suka makan-makan yang instan-instan, mie, seblak, yang sebenarnya gizinya tidak memadai ya. Tidak semua makanan yang mereka konsumsi, apalagi kalau yang di jalanan gitu ya, di
jalan-jalan gitu kayak timus segala macam kan gizinya tidak terlalu baik ya. Lebih baik kan makannya sayur buah sayang, makanya sangat amat disarankan untuk mengkonsumsi gizi seimbang, terutama zat besi ya, gitu yang ada di sayuran. Gitu. Lalu penyakit anemia itu biasanya terjadinya itu pada anak atau yang usia berapa gitu? Dari usia berapa sampai berapa yang rentan terkena anemia? Anemia bisa terjadi untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Tapi yang sangat amat rentan itu remaja. Terutama untuk putri ya, remaja putri. Karena kan remaja putri mengalami menstruasi setiap bulan yang mengeluarkan banyak sekali darah dari rahimnya. Nah itu juga membutuhkan asupan nutrisi yang seimbang, zat besinya supaya apa? Sel darah merahnya cukup, oksigen yang masuk ke dalam tubuh pun bagus, nutrisinya seimbang sehingga kebutuhan semuanya terpenuhi. Nah masalahnya anak-anak sekarang kan sulit untuk mencukupi itu, bahkan ada program dari UKS Tenjolaya di mana mewajibkan siswi terutama ya untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, namun tidak diminum. Jadi kalau misalnya dikasih itu harus dipototin ya sama guru atau petugasnya supaya diminum. Tapi kalau dikasih doang ini ya satu-satu, diminum tidak? Tidak. Alasannya banyak, ada yang mual lah, ada yang nggak bisa minum obat, ada yang pusing. Memang sebenarnya beberapa pasien, beberapa orang merasa pusing atau mual ketika minum tablet tambah darah karena bau zat besinya itu ya. Cuma ya ibaratnya gini, ketika kita mengkonsumsi sesuatu jarang nih tiba-tiba masuk, nggak biasa, aneh, pasti ada efeknya meskipun tidak membahayakan ya. Justru dengan mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin bakal memenuhi kebutuhan zat besinya gitu, sehingga bisa menangkal anemia. Terus kalau misalkan sekolah ini tuh ada nggak sih cara buat anak-anak biar ikut program mencegah anemia? Sebenarnya ada, dan sudah disosialisasikan, sudah direalisasikan juga terkait program apa sih yang bisa membantu siswa mencegah anemia tersebut. Yang pertama, selalu diingatkan untuk sarapan. Namun nyatanya siswa ketika ditanya sudah sarapan belum? Belum, Miss, kenapa nggak biasa sarapan? Itu, jadi harus dibiasakan. Kedua, minum tablet tambah darah, di mana memberikan tablet tambah darah tuh kayak kucing-kucingan. Jadi kayak seolah takut padahal nggak disuntik, nggak diapa-apain ya. Hanya minum obat aja, tablet tambah darah saja, multivitamin loh yang bagus untuk tubuh itu nggak bisa. Jadi kayak beberapa kucing-kucingan, petugas maupun pembina dari kesehatan di sini pun benar-benar harus membujuk ya, merayu supaya siswanya tuh minum gitu di tempat tersebut. Tapi nyatanya tidak, belum terlaksana dengan baik, tapi sudah ada. Kalau misalkan akibat dari anemia itu bisa menyebabkan kematian atau enggak? Bisa. Presentasinya dari 1 sampai 100 berapa? Kalau untuk ukuran anemia ya, kalau remaja, khususnya remaja ya, remaja putri di Indonesia itu 6 dari 10 remaja Indonesia terkena anemia, dan dari 1 sampai 2 rentangnya dari 10 itu mengalami kematian. Baik Ibu, terima kasih sudah menjelaskan gimana itu anemia dan akibatnya apa, presentasinya berapa. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Baik pemirsa, saya Siti Nur Lailatul Hasanah selaku reporter Bogor Info pamit undur diri kembali kepada yang di studio. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Nur Lailatul Hasanah yang telah melaporkan. Berita selanjutnya, terjadi pembunuhan pada Kamis malam di Situbondo. Seorang pelajar tega membunuh ibu kandungnya karena tidak dibelikan sepeda motor. Pelaku kesal karena sang ibu tidak menuruti kemauannya. Pelaku tega membunuh sang ibu saat sedang tertidur menggunakan sebuah batang hingga tewas.
Beginilah kondisi saat ini di rumah korban. Pelaku kini sudah diamankan beserta beberapa barang bukti oleh petugas. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Kemarin itu ada warga yang melapor bahwasanya pas dia melewati rumah ini, beliau mencium bau tidak sedap. Dikarenakan juga ada laporan bahwa pemilik rumah ini udah 3 hari nggak keluar rumah, dan biasanya pemilik rumah ini suka berbaur dengan masyarakat, tetapi tidak, karena warga menduga ada sesuatu dalam rumah ini, jadi didobraklah oleh warga. Lalu warga menemukan mayat dan bau menyengat itu berasal dari dalam rumah dan tempat tersebut di dalam kamar. Dari Situ Daun Tenjolaya, Naisa Delia melaporkan. Pemirsa, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati jajanan yang banyak diminati para pelajar. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, saya Alia Maulika. Saya sudah berada di tempat jajanan yang diminati oleh kalangan pelajar, pesan menu yang sering diminati anak sekolah. Ini 5, sebelah tulangnya 1, sama roti bakar 1, esnya 1. Dimakan di sini ya, Bu? Oh iya. Ayo kita lihat proses pembuatannya. Inilah proses pembuatan mie jebeu, jajanan yang diminati banyak kalangan pelajar, tidak hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga karena porsinya yang menjamin perut untuk kenyang dan harganya yang menjangkau. Guys, makanannya sudah datang nih. Ini aku pesan 3 menu. Di sini ada mie jebel, ada roti bakar, sama sebelah tulang. Kita coba satu ya. Di sini rasanya juga enak. Mie juga kenyal dan porsinya juga lumayan lah. Ada segitu. Sekarang kita coba sebelah tulangnya ya. Tulangnya juga lumayan enak. Dan di sini berbagai macam toppingnya. Ada ketiau, tulang, sama sayuran. Nah, untuk menu penutup kita coba roti bakarnya. Enak, bagus. Toppingnya di sini juga banyak. Ada isinya, ada keju sama coklat. Guys, jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk mampir juga ke sini ya. Bye. Nah, pemirsa, berita
Dan saya Siti Nasya Nabiati Romani, pamit undur diri. Salam sejahtera dan sampai jumpa.